Halo semuanya, kembali lagi bersama tim asisten dosen mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Perkenalkan, nama aku Natasha Alia dari Geologi UI 2019 sebagai salah satu asisten dosen PIK tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai crustal deformation and mountain building. Nah, pastinya teman-teman di kelas itu sudah belajar dong mengenai apa itu rock deformation, lalu rock deformation sendiri menghasilkan suatu produk yang dinamakan sebagai strain, dan strain ini termasuk di dalamnya beberapa struktur geologi seperti fault, dan juga joint. Nah, kita akan mereview sedikit nih teman-teman mengenai dua tipe stress. Yang pertama itu ada confining pressure, dan yang kedua ini ada differential stress, di mana confining pressure sendiri merupakan stres yang diterapkan secara seragam ke segala arah, sedangkan differential stress merupakan stres yang diterapkan tidak sama pada arah yang berbeda. Differential stress sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada compressional stress, yang kedua itu ada tensional stress, yang terakhir shear stress. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk yang dihasilkan dari ductile deformation dan juga brittle deformation. Yang pertama ini ada fault yang merupakan produk dari ductile deformation, di mana fault ini biasanya terbentuk oleh compressional stress yang menghasilkan pemendekan serta pemadatan kerak bumi. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan bahwa fault biasanya terbentuk pada lower crust dengan kedalaman 15 hingga 40 km dengan suhu 500 derajat Celcius. Terdapat 5 fitur yang diklasifikasikan sebagai fault. Yang pertama itu ada anticlines, lalu ada synclines, domes, basins, dan juga monoclines. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi fault berdasarkan inklinasi dari axial plane-nya. Jadi di sini sudah tersedia gambar, dapat dilihat bahwa perlipatan sendiri memiliki axial plane atau bidang yang memotong puncak perlipatan sehingga kita dapat melihat nih kesimetrisan dari kedua sayap lipatan yang ada. Dimana apabila axial plane-nya itu tegak lurus, biasanya dia memotong sayap perlipatannya itu dengan simetris dan dapat diklasifikasikan ke dalam symmetrical fault. Nah, di sini ada tiga tipe lagi, yaitu asymmetrical fault, overfault, dan recumbent fault. Dimana kalau recumbent sendiri dia biasanya termasuk lipatan rebah atau dia sudah cenderung horizontal, jadi dia sudah sejajar dengan perlapisan yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk fault yang sering ditemukan. Yang pertama itu ada Chuspaite, ini dapat dilihat ilustrasinya dan foto di lapangannya. Lalu yang kedua itu ada chevron, atau chevron ini dia biasanya anticline dan syncline itu membentuk sudut yang tajam. Lalu selanjutnya ada box fault, dan beberapa tipe lain seperti circular, elliptical, dan juga teardrop. Selanjutnya, kita akan membahas plunging faults atau lipatan menunjam, serta non-plunging faults atau lipatan yang tidak menunjam. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Sebenarnya perbedaannya itu terletak pada hinge line-nya. Jadi, kalau pada plunging faults itu, hinge line-nya memiliki nilai plunge yang tidak sama dengan 0 derajat, sehingga dia akan terlihat menunjam. Lalu, untuk non-plunging faults sendiri, itu kebalikannya. Jadi, dia ini memiliki hinge line yang tidak menunjam karena nilai plunge-nya itu sama dengan 0 derajat, jadi dia horizontal. Lalu di sini ada perbedaan, kalau misalkan dilihat, ini dia kalau plunging faults itu ada penunjaman pada permukaannya, lalu kalau untuk non-plunging faults itu tidak ada. Pertama-tama kita akan membahas mengenai anticlines dan juga synclines. Nah, di sini sudah dapat terlihat gambar bahwa anticline itu dia yang upfold, sedangkan syncline itu yang downfold. Kita juga dapat menentukan umur perlapisan dari anticlines dan juga syncline menggunakan hukum superposisi yang menyatakan bahwa lapisan yang lebih tua akan berada di bawah, sedangkan lapisan yang lebih muda akan berada di atas. Maka apabila kita lihat di anticline sendiri, itu lapisan yang saya tunjuk dengan kursor ini akan lebih tua dibandingkan lapisan di atasnya. Dan
Dan juga itu berlaku dengan syncline, lapisan yang ditunjuk oleh kursor ini lebih tua dibandingkan lapisan yang berada di atasnya. Lalu selanjutnya, ini ada contoh dari perlipatan menunjam yang tadi sudah kita bahas, ini ada di ship mountain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai domes and basins. Nah, kalau untuk dome sendiri, itu dia upwarping feature yang biasanya terbentuk dari circular atau elongated structure. Basins itu lebih ke downwarping feature, dan dia ini berbentuk seperti cekungan dari perbedaan umur lapisan atau strata yang ada. Pada dome sendiri, itu strata yang lebih tua akan berada di tengah, sedangkan strata yang lebih muda itu akan berada di luarnya. Sedangkan basin itu dia strata yang lebih mudanya akan berada di tengah, sedangkan strata yang lebih tuanya akan berada di luarnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai monoclines. Jadi kalau misalkan monocline sendiri itu adalah suatu lipatan yang memiliki hanya satu sayap saja. Nah, satu sayapnya ini diakibatkan dari adanya fold di bawah perlipatan tersebut. Makanya dinamakannya itu sebagai monocline. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai folds dan joints atau sesar dan kekar yang merupakan produk dari brittle deformation. Untuk sesar sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu deep slip fold dan juga strike slip fold. Pertama-tama kita akan membahas mengenai deep slip fold. Nah, untuk deep slip fold sendiri dia memiliki 3 klasifikasi utama, yaitu adalah normal fold, reverse fold, dan juga truss fold. Untuk yang pertama sendiri kita akan membahas mengenai normal fold, di mana normal fold itu berasosiasi dengan tensional stress, jadi adanya gaya tarikan yang berlawanan arah dan yang mengakibatkan hanging wall-nya itu relatif turun daripada foot wall-nya. Dapat dilihat dari ilustrasi pada bagian kiri atas. Lalu selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai reverse fold. Jadi kalau reverse fold ini kebalikannya dari normal fold, dia ini hanging wall-nya itu lebih naik ke atas terhadap foot wall-nya, sehingga dia ini dapat diasosiasikan dengan adanya compressional stress. Nah, untuk truss fold itu sebenarnya dia ini adalah reverse fold, tapi dia itu memiliki di penunjaman kurang dari 45 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai horst dan graben. Nah, horst dan graben ini terbentuk karena adanya gaya ekstensional, di mana dia biasanya terbentuk di sistem normal fold, dan di sini bisa dilihat adanya detachment fold. Strike slip fold sendiri hanya memiliki satu tipe utama, yaitu transform fold. Nah, untuk transform fold sendiri, dia ini pergerakannya secara horizontal. Lalu kita akan membahas mengenai joints. Jadi terdapat dua tipe joints, yaitu yang pertama adalah columnar joint dan yang kedua ada shading. Selanjutnya kita akan memasuki materi mountain building. Nah, pada materi mountain building sendiri itu terdapat proses yang dinamakan orogenesis. Nah, apa sih itu orogenesis? Orogenesis merupakan proses pembentukan pegunungan. Biasanya orogenesis itu terdapat pada batas lempeng konvergen, di mana seperti yang kita tahu pada lempeng konvergen itu berasosiasi sama compressional stress. Nah, compressional stress ini akan mengakibatkan folding atau faulting dari sebuah batuan, atau mungkin juga penebalan dari kerak secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini kita dapat melihat ilustrasi koalisi yang membentuk pegunungan Himalaya. Terdapat dua tipe utama dari orogenesis. Yang pertama itu ada accretionary origins dan yang kedua itu ada collisional origins, di mana untuk accretionary origins itu terbentuk dari hasil subduksi antara lempeng benua dengan lempeng samudra yang akan menghasilkan suatu volcanic arc. Lalu yang kedua itu collisional origins yang merupakan hasil koalisi antara lempeng benua dengan lempeng benua. Contoh dari collisional origin sendiri seperti yang tadi kita lihat, yaitu pembentukan dari Himalayan Mountains.
Aktivitas tektonik ini menghasilkan variasi dari asosiasi beberapa fenomena. Yang pertama contohnya adalah crustal deformation, yang kedua crustal thickening, yang ketiga ada crustal thinning, dan yang keempat itu ada crustal melting. Dan juga ada beberapa variasi lagi seperti magmatism, metamorphism, dan juga mineralization. Jadi yang terakhir, kita akan membahas mengenai prinsip isostasi. Nah, prinsip isostasi ini berhubungan dengan elevasi kerak yang akan berubah sesuai dengan gravitational equilibrium-nya, atau kayak dia mencari kesetimbangan gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan terdapat beban baru yang ditambahkan di kerak, maka dia si keraknya itu akan terus sink ke dalam mantel sehingga dia mencapai kesetimbangan yang baru itu. Jadi kalau misalkan kita lihat pada ilustrasi berikut ini, apabila kita melihat suatu gunung yang tinggi di daratan, maka itu sebenarnya rootnya itu akan semakin dalam gitu, lebih dalam atau lebih tinggi elevasinya dari yang terlihat di permukaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.